Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Anak Lang akan membahas tentang singa. Singa, dalam bahasa Sanskerta, Simha, atau nama ilmiahnya Panthera leo, adalah spesies hewan dari keluarga Felidae atau keluarga kucing. Singa berada di benua Afrika dan sebagian di wilayah India. Singa merupakan hewan yang hidup berkelompok. Biasanya terdiri dari seekor jantan dan banyak betina. Kelompok ini menjaga daerah kekuasaannya. Umur singa antara 10-15 tahun di alam bebas, tetapi dalam penangkaran memungkinkan lebih dari 20 tahun. Singa yang lebih muda akan merebut kepemimpinan dari singa yang lebih tua. Kebanyakan singa yang lebih muda akan memakan anak singa dari pemimpin sebelumnya. Singa mendiami padang rumput, sabana, dan semak belukar. Biasanya lebih aktif diurnal dibandingkan kucing liar lainnya, namun saat dianiaya, ia beradaptasi untuk aktif di malam hari dan senja hari. Selama periode Neolitikum, singa tersebar di seluruh Afrika dan Eurasia, dari Eropa Tenggara hingga India, namun populasinya telah berkurang menjadi terfragmentasi di Afrika Sub-Sahara dan satu populasi di India Barat. Ia telah terdaftar sebagai rentan dalam daftar merah IUCN sejak tahun 1996 karena populasinya di negara-negara Afrika telah menurun sekitar 43% sejak awal tahun 1990-an. Populasi singa tidak dapat dipertahankan di luar kawasan lindung yang ditentukan. Meskipun penyebab penurunan populasi ini belum sepenuhnya dipahami, hilangnya habitat dan konflik dengan manusia merupakan penyebab kekhawatiran terbesar. Subspesies. Pada abad ke-19 dan ke-20, beberapa spesimen jenis singa dideskripsikan dan diusulkan sebagai subspesies, dengan sekitar selusinnya diakui sebagai taksa yang sah hingga tahun 2017. Antara tahun 2008 dan 2016, penilai daftar merah IUCN hanya menggunakan dua nama subspesifik PL, leo untuk populasi singa Afrika, dan PL, persika untuk populasi singa Asia. Pada tahun 2017, Satgas Klasifikasi Kucing dari Chat Specialist Group merevisi taksonomi singa, dan mengakui dua subspesies berdasarkan hasil beberapa studi filogeografik tentang evolusi singa, yaitu Panthera leo. Subspesies singa yang dicalonkan mencakup singa Asia, singa berber yang punah secara regional, dan populasi singa di bagian barat dan utara Afrika Tengah. Sinonimnya termasuk PL persika, Hal L. senegalensis, PL kamsi dan PL azandica. Banyak penulis menyebutnya sebagai singa utara dan subspesies utara. Panthera leo melanochaeta mencakup populasi singa tanjung dan singa yang telah punah di wilayah Afrika Timur dan Selatan. Sinonimnya termasuk PL somaliensis, PL sabakiensis, PL bleienbergi, PL roosevelti, PL nyanzae, PL hollisteri, PL krugeri, PL vernayi dan PL webiensis. Ia telah disebut sebagai subspesies selatan dan singa selatan. Singa adalah kucing berotot, berdada lebar dengan kepala pendek bulat, leher kecil, dan telinga bulat. Jantan memiliki kepala yang lebih luas. Warna bulunya bervariasi dari kuning muda hingga abu-abu keperakan, merah kekuningan, dan coklat tua. Warna bagian bawah umumnya lebih terang. Singa yang baru lahir memiliki bintik-bintik hitam, yang memudar saat anaknya mencapai usia dewasa, meskipun bintik-bintik samar masih terlihat di kaki dan bagian bawah. Ekor semua singa berakhir dengan jumbai berbulu gelap, yang pada beberapa singa, terdapat tulang belakang, atau taji keras sepanjang kira-kira 5 mm (0,20 inci) yang terbentuk dari bagian akhir di mana bagian tulang ekor yang menyatu. Fungsi taji tidak diketahui. Jambulnya tidak ada saat lahir dan berkembang sekitar usia 5,5 tahun. Ia mudah dikenali pada usia 7 bulan. Tengkoraknya sangat mirip dengan harimau, meskipun daerah depannya biasanya lebih tertekan dan rata serta memiliki daerah postorbital yang sedikit lebih pendek dan bukaan hidung yang lebih lebar dibandingkan harimau. Karena banyaknya variasi tengkorak pada kedua spesies, biasanya hanya struktur rahang bawah yang dapat digunakan sebagai indikator spesies yang dapat diandalkan. Otot rangka singa membentuk 58,8% dari berat badannya dan mewakili persentase otot tertinggi di antara mamalia. Surai singa jantan adalah ciri spesies yang paling mudah dikenali. Ia mungkin berevolusi sekitar 320.000 sampai 190.000 tahun yang lalu. Tumbuh ke bawah dan ke belakang, menutupi sebagian besar kepala, leher, bahu, dan dada. Surai biasanya berwarna kecoklatan dan diwarnai dengan rambut kuning, karat, dan hitam. Pertumbuhannya dimulai saat singa memasuki masa remaja, saat kadar testosteron meningkat, dan mencapai ukuran maksimalnya pada usia sekitar 4 tahun. Suhu lingkungan yang dingin di kebun binatang Eropa dan Amerika Utara dapat menyebabkan surai menjadi lebih berat. Rata-rata, singa Asia memiliki surai yang lebih jarang dibandingkan singa Afrika.
Fitur ini kemungkinan besar berevolusi untuk menandakan kesesuaian antara pejantan dan betina. Jantan dengan surai yang lebih gelap tampaknya memiliki keberhasilan reproduksi yang lebih besar dan cenderung bertahan lebih lama. Mereka memiliki rambut yang lebih panjang dan tebal serta kadar testosteron yang lebih tinggi, namun mereka juga lebih rentan terhadap tekanan panas. Berbeda dengan spesies kucing lainnya, singa betina selalu berinteraksi dengan banyak jantan sekaligus. Pihak lain menyatakan bahwa surai juga berfungsi melindungi leher dalam perkelahian, tetapi hal ini masih diperdebatkan. Selama perkelahian, termasuk yang melibatkan betina dan remaja yang tidak berotot, leher tidak menjadi sasaran sebanyak wajah, punggung, dan bagian belakang. Singa yang terluka juga mulai kehilangan surainya. Hampir semua singa jantan di Taman Nasional Penjari tidak memiliki surai yang sangat pendek. Singa tak bersurai juga telah dilaporkan di Senegal, di Taman Nasional Dinder di Sudan dan di Taman Nasional Savois, Kenya. Singa yang dikebiri seringkali tidak mempunyai surai karena pengangkatan gonadnya menghambat produksi testosteron. Jarang sekali, singa betina di alam liar dan di penangkaran terlihat menumbuhkan surai. Peningkatan testosteron mungkin menjadi penyebab singa betina bersurai yang dilaporkan di Botswana Utara. Morph. Singa putih adalah morph langka dengan kondisi genetik yang disebut lekisme, yang disebabkan oleh alel resesif ganda. Ia bukan albino, ia memiliki pigmentasi normal pada mata dan kulit. Singa putih kadang-kadang ditemukan di dalam dan sekitar Taman Nasional Kruger dan Suaka Marga Satwa Timbavati yang berdekatan di Afrika Selatan bagian timur. Mereka disingkirkan dari alam liar pada tahun 1970-an, sehingga menurunkan kumpulan gen singa putih. Namun demikian, 17 kelahiran telah dicatat di 5 kelompok antara tahun 2007 dan 2015. Singa putih dipilih untuk dikawinkan di penangkaran. Mereka dilaporkan dibesarkan di kam-kam di Afrika Selatan untuk digunakan sebagai piala perburuan dan perlombaan. Sebaran dan habitat. Singa Afrika hidup dalam populasi yang tersebar di Afrika Sub-Sahara. Singa lebih menyukai dataran berumput dan sabana, semak belukar yang berbatasan dengan sungai, dan hutan terbuka dengan semak belukar, jarang memasuki hutan tertutup. Di Gunung Elgon, singa tercatat berada di ketinggian 3.600 meter, 11.800 kaki, dan dekat dengan garis salju di Gunung Kenya. Sabana dengan curah hujan tahunan 300 hingga 1.500 mm, 12 hingga 59 in, merupakan mayoritas habitat singa di Afrika. Diperkirakan luasnya paling banyak 3 km, namun sisa populasi juga terdapat di daerah tropis. Hutan lembab di Afrika Barat dan hutan pegunungan di Afrika Timur. Singa Asia kini hanya bertahan hidup di dalam dan sekitar Taman Nasional Gir di Gujarat, India Barat. Habitatnya merupakan campuran hutan sabana kering dan hutan semak belukar yang sangat kering. Ekologi dan perilaku. Singa menghabiskan sebagian besar waktunya untuk beristirahat. Mereka tidak aktif selama sekitar 20 jam per hari. Meskipun singa dapat aktif kapan saja, aktivitas mereka umumnya mencapai puncaknya setelah senja dengan periode bersosialisasi, bersolek, dan buang air besar. Puncak aktivitas yang terputus-putus berlanjut hingga fajar, saat perburuan paling sering dilakukan. Mereka menghabiskan rata-rata 2 jam sehari untuk berjalan kaki dan 50 menit untuk makan. Organisasi kelompok. Singa adalah spesies kucing liar yang paling sosial, hidup dalam kelompok individu yang berkerabat dengan keturunannya. Kelompok seperti ini disebut pasukan. Kelompok singa jantan disebut koalisi. Betina membentuk unit sosial yang stabil dalam suatu pasukan dan tidak menoleransi betina di luar. Mayoritas betina tetap berada dalam kelompok kelahiran mereka sementara semua pejantan dan beberapa betina akan berpencar. Rata-rata kelompok singa terdiri dari sekitar 15 singa, termasuk beberapa betina dewasa dan hingga 4 jantan serta anak-anaknya dari kedua jenis kelamin. Pasukan besar, yang terdiri hingga 30 individu, telah diamati. Satu-satunya pengecualian pada pola ini adalah kelompok singa Savo yang selalu hanya memiliki 1 jantan dewasa. Singa nomaden tersebar luas dan bergerak secara sporadis, baik berpasangan atau sendirian. Pasangan lebih sering terjadi pada pejantan yang berkerabat. Singa mungkin mengubah gaya hidup perantau bisa menjadi penduduk dan sebaliknya. Evolusi kemampuan bersosialisasi pada singa kemungkinan besar didorong oleh kepadatan populasi yang tinggi dan sumber daya habitat sabana yang berkumpul. Semakin besar pasukannya, semakin banyak wilayah berkualitas tinggi yang dapat mereka pertahankan. Titik panas, berada di dekat pertemuan sungai, tempat kucing memiliki akses lebih baik terhadap air, mangsa, dan tempat berlindung melalui tumbuh-tumbuhan. Daerah yang ditempati oleh suatu pasukan disebut daerah pasukan, sedangkan yang ditempati oleh pengembara disebut daerah jelajah. Pasukan singa Asia berbeda dalam komposisi kelompok.
Singa Asia jantan hidup menyendiri atau bergaul dengan 3 jantan, membentuk kelompok yang longgar, sedangkan singa betina bergaul dengan hingga 12 betina lainnya, membentuk kelompok yang lebih kuat bersama dengan anak-anaknya. Singa betina dan jantan hanya bergaul saat kawin. Koalisi singa jantan menguasai wilayah lebih lama dibandingkan singa tunggal. Pejantan dalam koalisi 3 atau 4 individu menunjukkan hierarki yang jelas, di mana satu pejantan mendominasi yang lain dan lebih sering kawin. Perburuan. Singa adalah hiperkarnivora generalis dan dianggap sebagai predator puncak sekaligus predator utama karena spektrum mangsanya yang luas. Mangsanya sebagian besar terdiri dari hewan berkuku, terutama wildebeest biru, zebra, kerbau Afrika, babi hutan biasa, gemsbok, dan jerapah. Di India, rusa cital dan antelop adalah mangsa liar yang paling umum, sementara hewan ternak memberikan kontribusi signifikan terhadap pembunuhan singa di luar kawasan lindung. Singa muda pertama kali menunjukkan perilaku mengintai pada usia sekitar 3 bulan, meskipun mereka tidak ikut berburu hingga berusia hampir 1 tahun dan mulai berburu secara efektif saat mendekati usia 2 tahun. Singa mengais bangkai ketika ada kesempatan, mengais hewan yang mati karena sebab alami seperti penyakit atau hewan yang dibunuh oleh predator lain. Singa pemakan bangkai selalu waspada terhadap burung nasar yang berputar-putar, yang menandakan kematian atau kesusahan seekor binatang. Kebanyakan bangkai yang dimakan oleh hiena dan singa dibunuh oleh hiena, bukan oleh singa. Bangkai diperkirakan menjadi makanan utama singa. Perkembangbiakan dan daur hidup. Kebanyakan singa betina bereproduksi pada saat mereka berumur 4 tahun, singa tidak kawin pada waktu tertentu dalam setahun dan singa betina bersifat poliestrous. Masa kehamilan rata-rata adalah sekitar 110 hari, betina melahirkan antara 1 hingga 4 anak di sarang terpencil, yang mungkin berupa perdu, alang-alang, gua, atau tempat terlindung lainnya, biasanya jauh dari kawanan. Dia sering berburu sendirian saat anak-anaknya masih tidak berdaya, dan tinggal relatif dekat dengan sarang. Anak singa terlahir buta, matanya terbuka sekitar 7 hari setelah lahir. Mereka memiliki berat 1,2 sampai 2,1 kg saat lahir dan hampir tidak berdaya, mulai merangkak 1 atau 2 hari setelah lahir dan berjalan sekitar usia 3 minggu. Untuk menghindari penumpukan aroma yang menarik perhatian pemangsa, singa betina memindahkan anak-anaknya ke sarang baru beberapa kali dalam sebulan, menggendong mereka satu persatu di tengkuk. Singa betina yang memiliki anak sendiri cenderung lebih toleran terhadap anak singa betina lain dibandingkan singa betina yang tidak memiliki anak. Toleransi pejantan terhadap anak-anaknya berbeda-beda, satu pejantan dengan sabar membiarkan anak-anaknya bermain-main dengan ekor atau surainya, sementara yang lain mungkin menggeram dan mengusir anak-anaknya. Singa betina kebanggaan sering menyinkronkan siklus reproduksi mereka dan pemeliharaan komunal serta menyusui anak-anaknya, yang menyusu tanpa pandang bulu dari salah satu atau semua betina menyusui dalam kelompok tersebut. Penyapihan terjadi setelah 6 atau 7 bulan. Singa jantan mencapai kedewasaan pada usia sekitar 3 tahun dan pada usia 4 hingga 5 tahun mampu menantang dan menggusur pejantan dewasa yang berasosiasi dengan kelompok lain. Mereka mulai menua dan melemah paling lambat antara usia 10 dan 15 tahun. Anak singa jantan tidak diikut sertakan dalam kelompok keibuan ketika mereka mencapai kedewasaan pada usia sekitar 2 atau 3 tahun, sementara beberapa betina mungkin meninggalkan habitatnya ketika mereka mencapai usia 2 tahun. Saat singa jantan baru mengambil alih suatu kelompok, remaja baik jantan maupun betina dapat diusir. Komunikasi. Saat istirahat, sosialisasi singa terjadi melalui beberapa perilaku gerakan ekspresif hewan ini sangat berkembang. Gerakan damai dan sentuhan yang paling umum adalah menggosok kepala dan menjilati surai, kulit atau badan, yang telah dibandingkan dengan peran perawatan sesama spesies di antara primata. Menggosok kepala, mencium dahi, wajah, dan leher pada singa lain tampaknya merupakan bentuk sapaan dan sering terlihat setelah seekor hewan terpisah dari hewan lain atau setelah berkelahi atau berkonfrontasi. Jantan cenderung menggosok jantan lain, sedangkan anak harimau dan betina menggosok betina. Menjilati secara sosial seringkali terjadi bersamaan dengan menggosok kepala, umumnya saling menguntungkan dan penerimanya tampak mengungkapkan kesenangan. Kepala dan leher adalah bagian tubuh yang paling sering dijilat. Perilaku ini mungkin muncul karena kegunaannya karena singa tidak dapat menjilat sendiri area tersebut. Nama-nama kota. Singa dipakai juga sebagai nama-nama kota. Berikut ini adalah contohnya: Singajaya, Singaparna, Singapura, Singaraja. Sekian yang dapat Anak Lang sampaikan, semoga ilmunya semakin bertambah. Wassalamualaikum.